muslimah yang sudah berhijrah, tapi tidak membatasi teman-teman misalkan yang belum berhijrah tetap boleh datang. Tujuan kita adalah ada dakwah di dalamnya bahwa dengan berpakaian syar'i kita tetap bisa sehat bareng, olahraga bareng. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang belum berhijrah ikut terbawa arus. Demikian kurang lebih. Tadi ngedengar kabar dari Dwi katanya se-Indonesia ya. Oh iya. Masya Allah. Jadi Sofia ini adalah salah satu yang ada di, kami ini ada di Tangsel, Tangerang Selatan, di Bekasi dan Karawang untuk Sofia. Tapi ada satu wadah yang lebih besar namanya Muslimah Basketball Indonesia. Jadi ada teman-teman dengan koordinator yang berbeda ya Uma ya, tapi konsep yang sama, kita mengutamakan dakwah, ikhtiar kita adalah dakwah bersyari dengan melalui olahraga bola basket. Jadi ada di Jogja, di Surabaya, Malang, Sidoarjo, Solo, Semarang, Palembang, di Medan, di Bali ada, di Lombok ada. Di Jakarta juga ada 2 di Jakarta, itu dengan nama yang berbeda, tapi kita memiliki konsep yang sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan adab-adab kita sebagai muslimah. Kurang lebih demikian. Insya Allah, alhamdulillah ya. Doakan ya Uma ya, kita terus bisa semangat, wadah ini tidak redup, wadah ini terus ada untuk teman-teman muslimah untuk tetap aktif Uma. Karena tentunya kita juga agar kita bisa menunaikan hak-hak tubuh kita untuk tetap sehat. Selain daripada itu juga kita harapan kita Uma, setelah sehat nanti kita sehat di lapangan, nanti pulang bahagia Uma. Jadi kembali kepada keluarga dengan hati yang bahagia, dengan lebih semangat, bukan hanya sehat aja gitu sih. Masya Allah ya. Kurang lebih begitu, demikian saya kembalikan kepada Uma. Terima kasih Uma. Sudah boleh dimulai? Iya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, anakku sekalian, Masya Allah, alhamdulillah Allah berkenan mempertemukan kita pada kesempatan ini. Setelah selesai Ramadan, kita dipertemukan di bulan Syawal. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Ada yang tahu artinya Syawal? Ada yang tahu maknanya Syawal secara bahasa? Yang salah enggak suruh push up kok, tenang. Ya, Insya Allah. Karena hari ini sebenarnya makanya tenang. Kenapa? Hari ini Umi bahagia sekali. Kenapa? Yang paling bahagia ketika Umi mengisi kajian, kemudian tadi memberikan tausiah, yang duduk di hadapan Umi adalah tadi 17 tahun ke bawah semua nih. Ya, seperti itu. Kalau ada yang ke atas dikit lah seperti itu. Karena biasanya Masya Allah di masa Umi, di usia seperti ini tuh entah adanya di mana. Nah itu makanya Masya Allah hari ini Umi bahagia sekali karena di hadapan Umi ini gen semua ya, seperti itu Insya Allah, yang Masya Allah semangatnya luar biasa seperti itu. Maka ada yang tahu? Silahkan angkat tangan yang tahu. Meningkat, Masya Allah. Ada hadiah enggak ya?
Masya Allah, silahkan ambil hadiahnya. Syawal itu maknanya adalah meningkat, ya. Bukan kebetulan Allah menyimpan bulan Syawal setelah bulan Ramadan nih, karena berharap ada harapan di dalamnya. Setelah kita digodok di bulan Ramadan, dididik di bulan Ramadan, dibiasakan di bulan Ramadan, dijaga kita di bulan Ramadan, berharap Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kita bulan Syawal ini ada peningkatan nih, peningkatan. Bukan berat badannya ya yang meningkat. Biasanya selesai Ramadan berat badannya yang meningkat, tapi keimanan yang meningkat. Maka alhamdulillah anakku dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang baik, dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Maka ini jaga dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila Allah mengaruniakan kepadamu teman yang baik, pegang, tolong erat-erat. Karena bukan perkara mudah katanya mendapatkan teman-teman yang baik. Ini nikmat yang luar biasa Allah kumpulkan kita di dalam kebaikan. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar di dunia kita dipertemukan dalam kebaikan, tapi di akhirat juga dipertemukan dengan kebaikan. Karena anakku ketahuilah, tidak ada kebaikan dari sebuah pertemanan kecuali pertemanan di dalam ketakwaan. Di dalam surat Az-Zuhruf ayat 67, ada yang bawa Al-Quran? Ada yang bawa HP? Ya. Tolong dibantu dibuka surat Az-Zuhruf, surat 43 ayat 67. Silakan tolong dibaca artinya saja. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-ahilau yauma idzin baduun libadin illal muttaqin, kata Allah. Teman-teman karib, teman-teman akrab, besti-besti itu, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Besti-besti itu yang Masya Allah setiap ketemu, sayang apa kabar, besti apa kabar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala yauma idzin, nanti satu saat, yaitu pada hari kiamat, mereka akan saling bermusuhan, saling salah nyalahin, ya. Ketika temannya mau berangkat ngaji misalnya, kemudian teman yang lain mengatakan, mau kemana, mau taklim, antar aku ke Tanah Abang dulu yuk, katanya. Kira-kira kemana nih kita jalan? Ke tempat pengajian apa ke Tanah Abang? Oh, pengajian dong. Masya Allah Sofia, Masya Allah luar biasa, Allahu Akbar, soleha semua ya, seperti itu. Masya Allah. Maka ketika dia terbawa arus kemudian ikut, bukan nggak boleh ke Tanah Abang. Masya Allah, ke Tanah Abang itu bisa dapat surga loh nak, kalau tahu ilmunya. Ya. Ternyata di pasar pun kita bisa dapat surga kalau kita tahu ilmunya. Bahkan dijanjikan rumah di surga kalau tahu ilmunya. Makanya kenapa ngaji dulu baru ke Tanah Abang, supaya ke Tanah Abangnya jadi surga nih. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, mangqala fisukin, barang siapa yang masuk ke dalam pasar, katanya kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa janji Rasulullah SAW? Lihat ini ilmu nih ya, ilmu itu di pasar aja bisa dapat surga. Rasulullah SAW mengucapkan mangqala fisukin, barang siapa yang masuk ke dalam pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kata Baulahu, maka akan dicatat baginya alfa alfin hasanatin, maka akan dicatat baginya beribu-ribu kebaikan, dihapuskan darinya beribu-ribu kesalahan, masih ada tambahan bunyallahu lahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Itu pentingnya ilmu.
Maka Umi senang tadi selain kalian main basket juga ada siraman rohani, ada ilmu yang disampaikan. Sehingga ketika main basket bisa paham betul kapan mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Ketika misalnya main basketnya di luar kota paham betul sholatnya harus bagaimana. Wudunya harus bagaimana ketika kita ada di perjalanan. Ini semuanya adalah butuh kepada ilmu. Maka berbahagialah kalian, selain bisa menyalurkan hobi bahagia dengan tadi main basketnya, juga mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan dengan ilmu itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Bahkan kalau kita mau perhatikan ilmunya dari kalian tim main basket aja, kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Umi tanya, untuk sukses ketika main basket itu, untuk memperoleh kemenangan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kerja sama tim, latihan gitu ya. Karena tadi kerja sama tim, latihan seperti latihan. Ternyata ibadah juga butuh latihan. Baca Quran itu butuh dilatih. Qiyamul Lail itu butuh dilatih. Sholat duha itu butuh dilatih. Kata orang sana, ala bisa karena enggak. Ala bisa itu yang paling pertama karena dipaksa. Paksain dulu, paksain seperti itu. Kalian bisa main basket juga pertamanya karena dipaksa kan? Dipaksa untuk ke lapangan, dipaksa untuk bisa ngembul bola dan sebagainya, dipaksa. Nah setelah dipaksa baru jadi biasa. Kalau sudah biasa, Masya Allah kayak sekarang nih sudah mulai jatuh cinta ya. Sepekan aja, sebulan gak latihan kayaknya rindunya bukan main. Ibadah juga begitu. Untuk sukses tadi butuh kerja sama tim. Jangan harap bisa masuk surga sendirian. Masuk surga itu rombongan. Kira-kira bisa sukses nggak kalau kita main basket, ego kita sendiri, tuh bola nggak dioper-oper, pokoknya dipegang aja sendiri. Mungkin sukses nggak? Berarti butuh kerja sama tim. Jadi Masya Allah anakku, dengan ilmu apapun yang kita lakukan, kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Seperti itu. Maka Masya Allah berbahagialah sekali lagi bisa berkumpul dalam kebaikan, kemudian saling tadi membantu di dalam kebaikan, saling menasehati di dalam tadi kebaikan. Maka jadikan ini sebagai upaya, merupakan wadah untuk masuk surga bersama-sama. Illal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali pertemanan di dalam ketakwaan. Semoga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah satukan kalian semua di dalam satu wadah yang istimewa ini. Ini adalah pertemanan di dalam ketakwaan. Saling mengingatkan kalau sudah waktu sholat tiba. Saling mengingatkan ketika ada teman yang makannya tangan kiri misalnya. Tentu saja saling mengingatkan dengan watawasau bil haq, watawasau bisobri, dengan penuh kesabaran, watawasau bil marhamah, dengan penuh kasih sayang. Maka inilah tadi seperti itu, berbahagialah kalau sudah seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah persaudarakan kita di dalam keimanan. Allah persaudarakan kita di dalam ketakwaan. Silahkan yang bawa HP-nya dibuka surat Al-Hujurat-nya ayat 10. Ayat ini sudah populer sebenarnya. Di antara kita sudah ada yang hafal sebenarnya tadi seperti itu. Sudah ketemu surat 47 ayat 10. Silahkan tolong dibaca artinya saja. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia Allah, di antara rahmat Allah, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita ini sebagai seorang mukmin yang bersaudara tadi, seperti ada di Kerawang, ada di Bekasi, ada di Tangsel, kemudian ada di Lombok dan sebagainya, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin belum pernah ketemu, tapi Allah dengan karunia-Nya menyatukan kita dalam persaudaraan di dalam keimanan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu kata Allah Subhanahu wa taala dipersaudarakan. Teruskan.
Karena itu damaikanlah antara kedua saudara. Faslihu baina akhawaikum. Maka ketika ada saudaramu yang sedang berselisih, kata Allah Subhanahu wa taala, damaikanlah. Teruskan. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan. Lagi-lagi Allah menyebutkan fattakullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmat. Ada yang bisa mengambil pelajaran dalam ayat ini? Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin itu saudara. Mukmin itu adalah saudara. Kemudian Allah menyebutkan fa'aslihu jata baina akhawaikum. Kemudian damaikanlah saudaramu ketika mereka berselisih. Fattakullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ada yang bisa ngambil pelajaran? Coba lihat ayatnya dimulai dari mukmin itu kata Allah dipersaudarakan, dan kalau ada mukmin yang sedang berselisih maka damaikan. Silahkan kalau ada yang mau ngambil pelajaran. Ada yang mau angkat tangan? Anakku tahu ya, Umi nggak bawa dompet, nggak bawa hadiah ya. Dompetnya ketinggalan, kacamatanya ketinggalan. Biasanya ngisi kajian itu paling cepat jam 10. Ini suruh ngisi kajian jam 7:30. Coba. Masya Allah. Ya. Ada silakan kalau yang mau ngambil pelajaran. Iya. Kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Masya Allah, jangan jadi kompor ya. Iya, sebagai mukmin, masya Allah tugas mukmin itu. Oke, ada lagi. Hadiahnya kayaknya itu deh. Hadiahnya umroh dengan biaya sendiri. Jadi baru dapat gantungan kuncinya aja. Mukmin itu gitu katanya bersaudara. Karena mukmin itu saudara, maka kalau ada mukmin yang sedang bermasalah jangan jadi kompor. Pastikan kalau ada mukmin yang berdamai, kita penyebabnya. Dan pastikan kalau ada mukmin yang sedang bermusuhan, bukan kita penyebabnya. Itu salah satu pelajarannya. Bisa ambil pelajaran yang kedua. Masya Allah, Allah menyebutkan mukmin itu bersaudara. Yang namanya saudara, yang namanya ketemu, yang namanya gesekan, pasti kadang-kadang ada masalah. Jadi kalau ada mukmin dengan mukmin yang lainnya kemudian ada gesekan, itu kata Allah Subhanahu wa taala itu sudah kemestian. Tapi tugas kita sebagai mukmin yang lainnya, maka jadilah kita tukang kipas, bukan tukang kompor. Jadilah kita yang ngademin, bukan kita malah jadi tukang manasin. Inilah sifat seorang mukmin. Jadi pastikan kalau teman kita berdamai, kita penyebabnya. Tapi pastikan kalau teman kita ada masalah, bukan kita penyebabnya. Kemudian Allah menyebutkan lagi fattakullah, bertakwalah kepada Allah, karena itu merupakan bagian dari kunci surga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun, agar kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku, persaudaraan inilah yang kita bisa harapkan untuk mengantarkan kita ke dalam surga. Persaudaraan di dalam ketakwaan, persaudaraan di dalam keimanan. Rasulullah SAW menyebutkan la yadkhulul jannah hatta tu'minun. Enggak akan masuk surga kecuali engkau menjadi orang yang beriman. Dan alhamdulillah kunci ini sudah kita miliki ya. Kunci ini sudah kita dapatkan. Yang duduk di sini adalah dalam kondisi beriman. Maka Rasulullah SAW berkata la yadkhulul jannah. Karena rasanya sih yang duduk di sini sepakat semuanya pengen masuk surga. Anakku pengen masuk surga? Angkat tangan yang pengen masuk surga. Dua-duanya, kiri kanan. Kemudian pegang pundak kiri kanannya. Pegang pundaknya sambil dipijit-pijit. Terus bilang, masuk surga bareng-bareng yuk, gitu. Masya Allah. Masuk surga bareng-bareng. Jangan kepengen masuk surga sendirian. Ya,
Karena masuk surga itu berombong-rombongan. Ayo kita masuk surga bareng-bareng. Baik, kalau kita mau masuk surga bareng-bareng, tolong perhatikan tips dari Rasulullah SAW agar kita bisa masuk surga bareng-bareng. Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tuhibbu. Dan tidak disebut kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Angkat lagi tangannya. Yang tinggi, pegang pundak temennya ke bahunya, ditepuk-tepuk sambil mengatakan I love you. Villa full, I love you, masya Allah, villa full. Ya, karena kata Rasulullah SAW, kita itu tidak disebut beriman sebelum kita bisa saling mencintai. Maka jangan pernah salah untuk mengungkapkan rasa cinta. Ngungkapin I love you, uhti, ana uhibbuki, villa, itu sunnah Rasulullah SAW. Dapat pahala. Kalau telepon, masya Allah, assalamualaikum, I love you, uhti, atau ana uhibbuki fillah, wahai uhti, itu dapat pahala. Tapi dengan sesama jenis ya, jangan coba-coba kepada yang beda jenis ya, bukan pahala yang didapat dosa iya. Ya. Itu dapat pahala karena bagian dari sunnah Rasulullah SAW adalah mengungkapkan rasa cinta. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan di surga ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kepada penghuninya diberikan mahkota dari cahaya. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Tapi para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Maka kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Mudah-mudahan ini adalah kita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapa mereka? Ya, sampai-sampai para nabi pun iri kepada mereka. Begitu tingginya kedudukannya. Apa kata Rasulullah SAW? Mereka adalah orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, saling mencintai juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pegang ini. Ini merupakan setelah keimanan kita, ini merupakan sarana jalan bagi kita untuk meraih surga. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi. Ala ahbirni, maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang bisa menyebabkan kalian bisa saling mencintai? Ini tips nih, tips untuk bisa saling mencintai. Maka para sahabat mengatakan bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Maka beliau kemudian mengatakan absus salam, sebarkanlah salam baik kepada yang kalian kenal maupun yang tidak kalian kenal. Ini resep untuk bisa saling mencintai. Sebarkan salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Bahkan bukan cuma kepada yang dikenal, kepada yang tidak dikenal pun sebarkan salam. Umi yakin anakku sekalian di sini sudah mengamalkan ini nih, sudah mengamalkan menyebarkan salam. Cuman sudah optimalkah kita untuk meraih surga dengan menyebarkan salam? Ini mungkin yang harus kita bahas, ini yang mungkin harus kita lihat. Aku sudah optimal belum sih menyebarkan salam? So optimal Ibnu Umar radhiyallahu an yang pergi ke pasar cuman mau menyebarkan salam. Ya Ibnu Umar, mau ngapain kau ke pasar? Aku tahu kau tidak mau membeli sesuatu, tidak juga mau menjual sesuatu. Kan ke pasar itu sebenarnya cuma dua ya, mau beli sesuatu atau mau jual sesuatu. Nah Ibnu Umar pergi ke pasar tidak mau jual sesuatu, tidak mau beli sesuatu. Lalu mau ngapain? Apa kata Ibnu Umar? Aku ke pasar untuk menyebarkan salam. Begitu optimalnya para salafus soleh untuk meraih surga. Alhamdulillah, insya Allah dia duduk di sini sudah mengamalkan ini. Cuman kita lihat, aku udah sempurna belum sih dalam menyebarkan salamnya. Di dalam syariat Islam, salam itu ada 3.
Yang pertama, salam yang tidak perlu dijawab. Salam yang satu ini nggak perlu dijawab. Yang kedua, salam yang tidak diharapkan jawabannya. Jadi ketika kita mengucapkan salam, kita kagak mau salam ini dijawab. Yang ketiga, salam inilah yang akan menghantarkan kita kepada cinta, kepada surga. Ada yang tahu salam yang tidak perlu dijawab? Salam? Nggak masalah, nggak akan disuruh push up sama Umi. Salam dari orang kafir. Salam dari orang kafir masih boleh dijawab loh. Rasulullah SAW pernah lewat di hadapan orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum. Maka beliau pun menjawab Waalaikum. Jadi kalau ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab cukup dengan Waalaikum. Kalau dia nanyain kok nggak Waalaikumsalam, masuk Islam dulu, baru Waalaikumsalam. Waalaikum. Jadi kalau dia mendoakan kita kebaikan, waalaikum. Mudah-mudahan bagi kalian juga kebaikan. Tapi kalau doanya adalah keburukan, maka bagi dia juga kembalilah kepada dia keburukannya. Jadi salam orang kafir masih boleh dijawab. Ada salam yang tidak perlu dijawab. Salamnya siapa? Salamnya imam ketika sholat berjamaah. Ya. Jangan ada yang jawab, Imam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Kalian jadi makmumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam imam ketika sholat berjamaah, nggak perlu dijawab. Yang kedua, salam yang kita tidak harapkan jawabannya. Mungkin kalau dijawab kita bakal lari ini. Salam apa kira-kira? Salam ketika kita ziarah kubur, ya, nggak nunggu jawabannya, ya. Kalau kita lagi ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kalau ada yang jawab, Waalaikumsalam, kalian akan lari. Ya. Salam ketika ziarah kubur. Dan yang ketiga adalah salam yang Masya Allah ini berharaplah mengantarkan kita ke dalam surga. Kok bisa sih salam saja bisa mengantarkan kita ke dalam surga? Anakku jangan salah, salam adalah pembuka dari semua kebaikan. Dengan mengucapkan salam, kebaikan-kebaikan yang lain akan mengikutinya. Maka wajar kalau salam akan mengantarkan kita ke dalam surga. Coba kita testimoni, salam itu sebagai pembuka kebaikan. Begini, kalau kalian lagi duduk di lobi, ada teman misalnya, ada seseorang tidak dikenal, lagi duduk di lobi, lagi main HP, kemudian kita datang, langsung duduk di sampingnya, kira-kira bisa jadi kebaikan nggak? Tapi kalau begini, ada orang yang lagi duduk di lobi, sudah jelas tanda-tanda keislamannya, begitu sampai di hadapannya kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini akan membawa kebaikan yang lain. Dia akan jawab Waalaikumsalam. Mulai senyumnya berkembang karena salam itu ada teman-temannya. Mulai jabat tangan, dapat pahala lagi. Udah 3 pahala nih. Ya, udah 3 pahala. Lagi ngapain? Nungguin anak lagi renang. Mulai ngobrol, tinggal di mana Bu? Kawalumu, jembatan berapa? Jembatan 8. Sama, saya juga jembatan 8. Nanti pulang naik apa Bu? Saya nanti naik jam. Ikut saya aja. Lihat, kebaikan diawali dengan mengucapkan salam. Maka pantas Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas absus salam, wahai manusia hayo sebarkan salam. Wa yut'imu ta'am, kalau sudah menyebarkan salam akan diikuti dengan kebaikan, membahayo beri makanan kepada orang yang butuh makanan. Wasilul arham, hayo sambung tali silaturahim, wa qamu fil laili wa nasuniyam, dan berdirilah kalian di malam hari ketika manusia tertidur lelap, yadkhulunal jannah bisalam, maka itu akan menjadi penyebab kalau dimasukkan ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Salam. Selain dia doa, selain dia membawa keberkahan, dia juga sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, dia juga yang akan mengantarkan kita ke dalam surga.
Oleh karena itu, yuk kita optimalkan. Apa sih yang dioptimalkan nih dari salam kita? Pertama, lafaznya. Karena salam itu memiliki nilai. Ada nilainya 10, ada yang nilainya 20, ada yang nilainya 30. Maka optimalkan. Bukan hanya mengambil yang ekonomis. Satu saat sahabat menemui Rasulullah SAW mengucapkan Assalamualaikum. Maka beliau pun menjawab dengan Waalaikumsalam. Maka kemudian Rasulullah SAW menunjukkan bagimu 10. Kemudian ada yang datang lagi Assalamualaikum warahmatullah. Maka beliau pun menjawab dengan yang sama. Kemudian beliau menjawabkan untukmu 20. Kemudian ada yang datang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian beliau pun menjawab bagimu 30. Berarti salam itu ada nilainya. Mau yang mana kita? Mau yang 10, 20, 30. 30, Masya Allah 30. Tapi Mi, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti dibilang mau ceramah. Salamnya kayak gitu kok, kayak mau ceramah aja katanya gitu, seperti itu. Anakku tolong perhatikan, kita itu terlalu sering ngurusin orang lain. Orang lain belum tentu nganggap kita mau ceramah ya. Tapi kita kemudian tidak mau mengambil nilai yang paling tinggi. Bahkan kadang-kadang udah yang paling rendah pun masih di-korting juga. Ayo, ada yang suka korting salam yang duduk di sini? Salamnya di diskon? Ada? Nah itu dia ASSWRWB begitu ya. ASSWRBB atau ASS doang, atau bahkan Umi pernah dapat WA bunyinya AWW. AWW. Sampai nanya kepada anak, ini apa sih Kak, maksudnya apa? Oh itu Mi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iseng, ingat ayat suruh dibalas dengan yang setimpal, maka dibalas wa aww. Jangan diikutin ya. Kalau dapat yang tidak baik, jangan balas lagi tadi seperti itu. Awe, ini bahasa syariat. Bahasa syariat itu tidak boleh disingkat-singkat. Bahasa tulisan itu sama dengan bahasa lisan. Kan kita kalau lisan ketemu nggak pernah mengucapkan ASSWRWB gitu ya. Nggak pernah begitu. Maka tulisan juga jangan disingkat. Kalau Assalamualaikum dapat 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 20, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Lalu kalau ASSWRWB dapat berapa? Zom, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabarlah untuk nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi, boleh pakai stiker? Boleh. Tapi nulis lebih utama daripada stiker. Kenapa? Karena kalau pakai stiker langsung pencet, langsung loncat. Kalau nulis, biasanya nih tangannya nulis, ininya ikutan gitu kan. Ininya ikutan, maka yang utama tetap ditulis meskipun boleh pakai stiker, tapi jangan pilih yang ASSWRWB. Ini optimal di dalam hal lafaznya. Yang kedua, optimal di dalam hal pelaksanaannya. Ambil yang paling tinggi. Adab salam itu kata Rasulullah SAW yang sendirian kepada yang banyak, yang jalan kaki kepada yang duduk, yang naik kendaraan kepada yang jalan kaki, yang muda kepada yang tua. Itu adabnya. Ini adab salam tadi seperti itu, yang jalan kaki kepada yang duduk, yang berkendaraan kepada yang jalan kaki, yang sedikit kepada yang banyak, yang kecil, yang muda kepada yang tua, itu adab salam.
Maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana kalau kami bertemu berdua? Siapa yang terlebih dahulu mengucapkan salam? Siapa nih? Kalau ketemu berdua, yang paling duluan ngucapin salam siapa? Tadi kan adabnya yang muda kepada yang tua. Adabnya seperti itu. Sekarang ketemu sandrok, siapa yang terlebih dahulu mengucapkan salam? Mau nanya dulu, Afwan Uhti kelahiran tahun berapa? Oh 83, oh saya 82, anti yang salam kepada saya. Gitu, ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengucapkan yang posisinya paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi kalau kita ketemu berdua, rebutanlah untuk mendahului mengucapkan salam. Ini optimalnya. Optimalkan salamnya dengan frekuensinya. Yaitu mengucapkan salam baik kepada yang kita kenal maupun kepada yang tidak kita kenal. Hayo, meskipun mungkin kita tidak mengenalnya, tapi kalau jelas tanda-tanda keislamannya, meskipun tidak kenal kita, maka mulai mengucapkan salam. Assalamualaikum. Siapa? Bawa anak misalnya, bawa ponakan, kemudian assalamualaikum, ponakannya nanya, siapa antum? Saudara. Umi dulu waktu anak-anak masih kecil kalau jalan-jalan pagi begitu ya. Kalau ketemu dengan tadi orang yang sudah jelas keislamannya, assalamualaikum. Biasanya anak nanya siapa nih? Siapa nih? Saudara. Nah, makanya setiap ngelihat yang orang jilbab dia akan nunjuk-nunjuk. Umi, saudara. Kita itu kadang-kadang belum optimal. Jangankan kepada yang kita nggak kenal. Kepada yang kita kenal saja kadang-kadang masih pilih-pilih, tergantung ketemunya di mana. Kalau ketemunya di majelis talim, assalamualaikum. Ketemunya di mall, weh, ngebolong ya. Makanya mulai sekarang optimalkan salam kita. Ada tukang sayur yang kita tahu dia muslim, ada tukang ojek yang kita tahu dia muslim, ada tukang nasi uduk yang kita tahu adalah muslim. Ucapin salam dulu. Ke pasar ada langganan kita tukang daging, tukang sayur asem, tadi kita tahu dia adalah agamanya Islam, maka ucapkan terlebih dahulu. Nanti kalau ngucapin salam di pasar takutnya dibilang maaf aja. Lafaz salamnya yang benar. Kenapa dibilang maaf saja? Nah, ngucapin salamnya begini, assalamualaikum. Maka kata tukang daging, maaf aja bu, gitu ya. Seperti, ayo, ya, seperti itu. Maka ayo optimalkan kepada yang kenal maupun yang tidak dikenal. Bahkan optimalkan salam kita meskipun kita masuk rumah kita sendiri, ketika di dalam rumah nggak ada orang, tetap kita disyariatkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ibadikas sholihin. Semoga keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Karena di rumah kita, ketika kita tidak ada di rumah, ketika tidak ada orang, masih ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh ada di rumah kita. Terakhir, ucapkan salam meskipun kepada orang kafir selama dia berkumpul dengan orang mukmin. Oh, terakhir lagi, yang paling akhir adalah biasakan untuk menitip salam. Allah saja titip salam kepada Khadijah. Malaikat Jibril saja nitip salam kepada Khadijah. Jadi nitip salam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Malaikat Jibril ketika ketemu dengan Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang. Sampaikan kepadanya, Allah dan malaikatnya titip salam untuknya.
Maka kalau sudah lama nggak kelihatan Dwi, misalnya nggak datang latihan basket, maka mulai tadi yang dekat rumah Dwi siapa? Oh ada yang dekat ini yang dekat tadi seperti itu. Maka titip salamnya buat Dwi. Cuman kadang di masyarakat kita titip salam itu dipakai untuk nagih utang. Ya, makanya kadang-kadang kalau ada yang titip salam langsungnya bertitip salam ya untuk duit, punya utang apa dia katanya. Padahal ini sunnah Rasulullah SAW ya. Tapi karena sudah diselewengkan sehingga orang tadi, ayo kita hidupkan lagi sunnah Rasulullah SAW. Karena menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, ketika manusia meninggalkannya, ini akan mendapatkan pahala 500 orang sahabat. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jadi tambahan ilmu untuk kalian semua. Terus semangat untuk melakukan kebaikan. Dan banyak kesempatan untuk lapangan. Dan banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan. Sekalipun kalian berada di lapangan. Semangat. Sofia. Basket. Muslimah. Masya Allah semangat. Semangat. Allahu Akbar. Sofia semangat. Allahu Akbar, Masya Allah. Barakallahu fiik, mudah-mudahan yang ini bermanfaat. Kalau ada yang pertanyaan silahkan, mudah-mudahan Umi bisa menjawabnya. Silahkan. Umi hanya buka 3 sesi ya, 3 pertanyaan ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya mengenai menitipkan salam. Saya ini pernah mendengar mengenai bahwa kalau ada yang nitipin salam itu adalah sebuah amanah ya teman. Betul. Saya nitip sama Kak Rizka nih. Betul. Nitip salam buat Kak Inong ya. Ternyata beliau lupa nih Umar. Itu gimana ya jadinya Umar? Iya, titip salam adalah amanah. Sebagaimana kita ketitipan uang, maka sampaikan, titip salam juga sampaikan. Tapi pada Allah beliau lupa. Alhamdulillah anakku, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Rabbana la tu'ahidna innasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan hukum kami jika kami lupa atau kami lalai. Tapi benar-benar lupa ya, bukan pura-pura lupa karena tidak memperhatikan. Maka jangan sampai ini jadi alasan, aduh aku mau titip salam tapi takut ngeberatin dia. Jangan jadi alasan. Sekali lagi, kita ini terkadang suka banyak ngurusin urusan orang lain, tapi lupa dengan ngurusin urusan kita. Contoh, Umi contohkan, nyebarin salam itu urusan kita. Ngejawab salam itu urusan orang lain. Tapi kadang kita nggak nyebarin salam, nggak mau ngucapin salam, takut nggak dijawab. Takut nggak dijawab. Takut nggak padahal kalau dia nggak jawab bukan urusan kita. Kita tidak akan dirugikan. Pahala tetap akan kita dapatkan. Seperti itu. Maka hayo urusin urusan diri kita, jangan terlalu sibuk ngurusin urusan orang lain. Nyebarin salam urusan kita, ngejawab salam urusan orang lain. Maka jangan sampai kita tidak nyebarin salam karena ngurusin urusan orang lain. Seperti itu ya. Baik, masih ada 2 lagi. Silahkan kalau ada. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kan kita kerja nih, masuk ruangan biasanya sudah ada teman-teman sedang duduk. Itu salah satunya ada yang non muslim. Kan biasanya ngucapin salam gitu. Itu apakah diperbolehkan? Muslim itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan untuk semua orang. Kalau ada seorang kafir sendirian, maka kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum, apalagi ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika ada orang kafir itu berkumpul dengan seorang muslim, maka tetap kita disyariatkan untuk mengucapkan salam. Maka muslim itu membawa kebaikan. Dimanapun dia berada, muslim itu harus membawa kebaikan. Ibarat lebah, tidak nempel kecuali di bunga.
Tidak meninggalkan kecuali penyerbukan jadi buah. Tidak menghasilkan kecuali madu. Maka jangan sampai kita ini sebagai seorang muslim seperti lalat, tidak hinggap kecuali tempat yang kotor. Kepergiannya meninggalkan penyakit. Jadi tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam kapan? Kalau bercampur antara satu tempat itu bercampur antara orang mukmin dengan orang kafir. Bahkan kalau di sana ada 10 kafir, ada 1 muslim, tetap kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Baik, yuk. Masih ada satu lagi? Ya. Assalamualaikum Umi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya mirip sama kayak tadi yang sebelumnya. Kalau tadi kakaknya mengucapkan salam ke orang banyak, tapi di antaranya ada orang kafir. Tapi ini pertanyaannya kalau yang menjawab. Jadi saya ngajar di sekolah negeri, di mana satu kelas itu kan ada yang muslim, ada yang non muslim. Nah waktu pas kami datang, karena guru datang, ketua kelas itu bilang mau ucapkan salam gitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya lihat siswa yang non muslim itu gerak bibirnya mengucapkan salam. Berarti gitu. tetap dia juga mengucapkan salam ya. Nah, saya sempat galau sih ya. Saya menjawab Jawab gak ya gitu ya. Ini utuh seperti kita menjawab salam orang muslim atau bagaimana gitu ya. Tadi selama ini saya utuh menjawab salamnya. Iya. Satu saat Rasulullah SAW berjalan berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha lewat di segerombolan orang-orang Yahudi. Maka kemudian orang Yahudi itu mengucapkan assalamualaikum, bukan assalamualaikum, assalamualaikum, bukan pakai sin tapi pakai sya. Assalamualaikum di dalam bahasa Indonesia, assalamualaikum itu artinya kematian. Kalau bahasa premannya MPUES. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha saat itu langsung menjawab wassalamualaikum walaknatullah. Wajar Aisyah marah. Yang sedang dihina bukan hanya sahabat suaminya, tapi yang sedang dihina, disumpahin itu seorang rasul. Jadi dia marah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Lihat, masya Allah elegannya Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah isbir, uskun. Wahai Aisyah sabar, tenang. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, apa kau tidak mendengar apa yang diucapkan mereka? Kali Rasulullah SAW salah dengar, disangkanya assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, aku mendengarnya dan aku sudah menjawabnya waalaikum. Itu kalau tadi orang kafir saja yang ada mengucapkan, kita jawab dengan waalaikum. Anakku, qadarullah, Umi juga punya tetangga Nasrani. Itu kalau ke rumah dia udah assalamualaikum. Kita kadang-kadang di belakang nggak tahu langsung waalaikumsalam. Ketika ngeliat lah dia seperti. Maka ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau hanya orang kafir jawab waalaikum. Tahu artinya waalaikum? Aisyah menjawab wassalamualaikum walaknatullah. Semoga kematian juga untukmu dan laknat Allah juga untukmu. Rasulullah SAW menjawab waalaikum. Apa artinya? Dan untuk kalian. Sebenarnya jawaban Rasulullah SAW dengan jawaban Aisyah sama enggak? Sama. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW nggak mau terpengaruh akhlaknya dengan akhlak buruk orang lain. Maka kalian jangan pernah terpengaruh oleh akhlak buruk orang lain. Kalau ada emak-emak naik mobil, naik motor, sennya ke kanan, beloknya ke kiri, maka jangan terpengaruh oleh akhlak buruknya. Tinggal ngusap dada, namanya juga emak-emak. Kalau kita lagi naik motor, tiba-tiba ada yang nyalip, kemudian kita tinggal istighfar, astagfirullah, kali lagi kebelet pengen pipis. Jangan terpengaruh akhlak buruk orang
lain. Nah, kalau kafir saja kita tetap dijawabnya cuma jawabannya waalaikum, apalagi ini kalau campur antara mukmin dengan kafir, tetap jawab dengan kalimat yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tadi Umi sebutkan, Masya Allah, mukmin itu membawa kebaikan. Orang kafir saja ketika berdekatan dengan orang mukmin dapat doa. Tapi kalau dia sedang sendirian, nggak boleh kita nggak boleh kita mendahului mengucapkan salam, dan nggak boleh kita menjawabnya dengan lengkap. Ya. Jadi ini gambarannya, mukmin itu jangankan untuk mukmin yang lainnya, untuk orang kafir pun mukmin itu membawa kebaikan. Cukup di hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bertemu lagi di lain kesempatan. Kita bisa mengupas tadi ilmu-ilmu yang mudah-mudahan dengan ilmu tersebut memudahkan kita untuk beramal, memudahkan kita untuk sampai ke dalam surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur untuk Umi, untuk waktunya, dan untuk penutupan dari Saudara Sofia ingin memberikan selamat untuk Umi.